Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Dalam kesempatan kali ini, saya atas nama Lisnawati Solim, mahasiswa IAKN Tarutung, semester 2 dengan NIM 2101011164, mata kuliah teori belajar dan pembelajaran dengan dosen pengampun Bapak Dr. Baginda Stompul Empirika. Saya akan mempresentasikan teori belajar konstruktivisme. Apa pengertian teori konstruktivisme? Adalah teori belajar yang mengedepankan kegiatan serta menciptakan ataupun membangun dari sesuatu dari yang telah dipelajari. Kegiatan membangun atau konstruktif dapat memacu siswa untuk selalu aktif sehingga kecerdasan akan turun meningkat. Ada beberapa ahli yang mendefinisikan teori belajar konstruktivisme. Yang pertama, Hill memberikan pengertian bahwa teori belajar konstruktivisme adalah tindakan mencipta suatu makna dari apa yang sudah dipelajari seseorang. Yang kedua, Szymanski mengatakan bahwa aktivitas yang aktif ketika siswa melatih sendiri pengetahuannya, mencari tahu apa yang sudah dipelajari dan merupakan proses menyelesaikan konsep dan ide baru dengan kerangkaian berpikir baru. Ahli lainnya yang turut memberikan pengertian tentang teori belajar konstruktivisme ini adalah yang pertama, Carly dan Margaret. Menurut mereka, teori konstruktivisme adalah sebuah proses belajar yang diawali dengan adanya konflik kognitif sehingga akhirnya pengetahuan dibangun sendiri oleh siswa lewat pengalaman dan interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Yang kedua yaitu Samsul Haq yang berpendapat bahwa teori belajar konstruktivisme merupakan sebuah upaya membangun tata susunan yang berbudaya modern. Dalam teori belajar konstruktivisme, Piaget menekankan bahwa kecerdasan berasal dari proses mengorganisasikan atau organizing dan mengadaptasi atau adaptation. Pengorganisasian diartikan sebagai mengintegrasikan proses menjadi sebuah sistem yang saling berhubungan, atau Siwatwa 2010. Sedangkan Butner mengartikan adaptasi atau adaptation sebagai kecenderungan bahwasanya dari seorang anak untuk menginteraksi dengan lingkungannya, dan interaksi tersebut akan menumbuhkan perkembangan dari organisasi mental yang kompleks secara progresif. Dari uraian di atas, tujuan dari penerapan teori ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk membantu siswa dalam memahami dari materi pembelajaran. Yang kedua itu untuk mengasah kemampuan siswa untuk selalu bertanya dan mencari solusi atas pekerjaannya. Dan yang ketiga itu untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap suatu konsep secara komprehensif. Yang keempat itu untuk mendorong siswa untuk menjadi pemikir aktif. Keunggulan dari teori belajar konstruktivisme menurut Szymanski, teori belajar konstruktivisme memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihan teori konstruktivisme yaitu yang pertama itu melatih siswa supaya menjadi pribadi yang mandiri dan mampu memecahkan masalah. Yang kedua itu menciptakan kreativitas dalam belajar sehingga tercipta suasana kelas yang lebih nyaman dan kreatif. Dan yang ketiga itu melatih siswa untuk bekerja sama dan berlibat langsung dalam melakukan kegiatan. Dan yang keempat itu menciptakan pembelajaran yang bermakna dan menumbuhkan kepercayaan daripada siswa karena memiliki
karena memiliki kebanggaan dapat menemukan sendiri konsep yang sedang dipelajari, dan siswa juga merasa bangga dengan hati atas temuannya. Yang kelima itu melatih siswa berpikir kritis dan kreatif. Dan kekurangan teori belajar konstruktivisme yaitu yang pertama, sulitnya mengubah keyakinan guru yang sudah terstruktur menggunakan pendekatan yang kedua itu dalam penerapan teori belajar konstruktivisme, guru harus memiliki kreativitas dalam merancang pelajaran dan memilih atau menggunakan media. Guru yang malas dan tidak mau berkembang dan sulit menerapkan teori belajar konstruktivisme. Yang ketiga itu siswa dan orang tua memerlukan waktu beradaptasi dengan proses pembelajaran mengajar yang baru. Langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam menerapkan teori belajar konstruktivisme yaitu yang pertama, guru pintar harus mampu membentuk pemikiran siswa bahwasanya bekerja secara mandiri akan menghasilkan kegiatan belajar yang lebih bermakna. Dan yang kedua itu mengembangkan kegiatan inquiry di semua topik pembelajaran. Dan yang ketiga memunculkan rasa keingintahuan siswa terhadap satu permasalahan melalui bertanya. Dan yang keempat, membentuk masyarakat belajar atau belajar dengan kelompok-kelompok tertentu. Bagaimana guru pintar sudah siapkah menerapkan pembelajaran konstruktivisme di kelas? Sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf, dan semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Shalom.